Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fabian Zone. Pada video kali ini saya mau review router guys. Router apakah itu? Oke, kali ini saya mau review router dari Telkomsel Orbit. Ini review jujur ya guys, bukan di endorse maupun dilebih-lebihkan maupun dikurang-kurangkan. Ini real yang saya review. Oke, jadi ini sebelumnya saya membeli router ini sekitar 1 minggu yang lalu guys. Dan saya di sini sudah mendapatkan user experience atau pengalaman sebagai pengguna router ini. Oke, sebelumnya versi router ini yaitu Orbit Star A1 versi unlocked atau bisa digunakan semua kartu all operator tanpa settingan apapun. Oke, pada video kali ini saya juga akan menerangkan apa yang saya dapatkan saat membeli router ini, kemudian harganya berapa, terus kelebihan dan kekurangannya, serta nanti juga akan kita uji speed test ya, perbandingan di HP dengan menggunakan router ini guys. Oke, langsung saja kita ke videonya ya. Kita ke bentuk fisiknya dulu guys. Untuk bentuk fisiknya itu ya kayak gini, bisa diletakkan di meja, super ramping. Ini enggak ribet ya guys. Untuk bagian depannya, untuk bagian bawah kita menjumpai slot card SIM ya. Untuk SIM-nya itu masih kotak, masih besar untuk ukuran kartu standar. Kemudian untuk bagian depan ada lampu-lampu untuk indikator power, kemudian sinyal, kemudian apalagi nih indikator internet ya, apakah terhubung ke internet atau enggak, kemudian ada indikator wifi atau wireless. Untuk spesifikasi router ini bisa menampung 32 klien yang tertulis di dashboardnya. Kemudian bisa mencapai kecepatan 150 Mbps LTE Cat5. Kita lihat saja nanti ya. Terus untuk bagian belakang juga ada WAN port. Ini ada LAN portnya, bisa digunakan untuk mode WAN menjadi akses point biasa maupun menjadi yang menuju ke klien. Ada juga tombol WPS dan juga tombol reset juga. Oke, untuk adaptornya ini menggunakan 12 volt ya, standar. Di dalam pembeliannya juga terdapat kitab-kitab ya, kitab-kitab ke kartu garansi, kemudian ada kartu Telkomselnya juga. Oh ya, saat pembelian ini juga dilengkapi kartu Orbitnya juga ya, gratis 150 GB dalam 6 bulan, berarti 25 GB selama 1 bulan gitu. Berhubung Telkomsel nggak ada di tempat saya sinyalnya, maka saya langsung aja uji unlocknya juga menggunakan kartu Tri. Oke, kita pasang kartu Tri. Nah, sekarang kita masuk ke pengujiannya. Ini router posisi udah saya colokkan dan indikator kita tunggu biar berwarna biru. Setelah berwarna biru kayak gini, otomatis router udah bisa digunakan ya, bisa sambung lewat HP maupun lewat LAN ke komputer. Kalau lewat HP bisa menggunakan wireless atau wifi. Oh ya, untuk masukan pertama itu kata sandinya ada di belakang router ya guys, untuk masuk ke web maupun ke SSID-nya atau hotspotnya. Yuk kita masuk ke konfigurasinya. Oke guys, sekarang kita sudah berada di tampilan dari setting Orbit Star A1 Advance. Oke, sebelum disetting, pastikan dulu kamu udah connect ke SSID router kamu ya. Ini sebelumnya saya udah pernah tak setting. Sebenarnya router ini plug and play guys, jadi colok kartu aja itu udah bisa. Ini sudah muncul jaringan Tri LTE ya. Kemudian juga ada network indikator serta berapa klien yang terhubung. Dan di sini juga ada
lebih detailnya. Oke, sebelum kita masuk ke setting, kita harus login terlebih dahulu menggunakan kredensial yang telah disediakan di belakang router. Ini saya masih default admin, passwordnya admin. Kita login. Nah, ini merupakan tampilan utamanya ya. Di home ada tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan internet, kemudian ada quick setting untuk wizard ya, untuk SSID, mengatur SSID dengan cepat serta memberikan password keamanan pada router. Kemudian kita masuk ke device setting. Di sini ada connected device, berarti device yang connect atau perangkat yang terkoneksi pada router. Kemudian ada pengaturan lebih lanjut, ada DHCP, kemudian USSD. Nah, ini yang USSD ini enaknya buat ngecek kayak pulsa, kemudian bisa maketin langsung dari halaman routernya, serta ada pin management dan lain-lain. Nah, di sini juga ada fitur SMS. Kamu bisa menggunakannya untuk membuat pesan atau menerima pesan ya dari router ini tanpa harus pindah ke HP. Serta ada firewall kalau kamu pengen membatasi pengguna mengakses apa dan lain-lainnya. Dan juga ada sistem setting seperti NTP, kemudian network tool dan lain-lain. Oke, kali ini kita akan menguji coba speed dari kecepatan ini ya, sinyal dari Tri. Ini enggak tergantung dari router, tapi juga tergantung dari sinyal yang ada di tempat masing-masing. Ini berhubung tempatnya agak di pelosok, jadi maklumi kalau kecepatannya agak berkurang. Tadi di HP saya cek itu dapat 2 Mbps doang, serta upload kurang dari 1 Mbps. Apakah dengan alat router ini penangkap sinyalnya lebih baik daripada di HP? Kita langsung aja uji coba. Untuk pengujian ini saya menggunakan software speed test dari Ookla, dan ini udah berjalan ya. Dapat berapa kira-kira? Oke, ini udah tembus hampir 5 Mbps. Oke, 4,7. Dan untuk unggahannya ini kita dapat sekitar 12 Mbps. Oke, wow, cukup mengejutkan ya guys. Ternyata di pakai Orbitstar ini, menggunakan router Orbitstar ini, kecepatan unduhnya meningkat 2 kali lipat dan unggahnya berkali-kali lipat. Saya mengujinya itu enggak cuma 1 kali, kita coba tes lagi guys. Apa mungkin salah speed testnya atau rada-rada ya. Tadi tak diuji berapa kali, rata-rata 2 Mbps guys. Oke, kita coba lihat. Wah, ternyata kecepatannya meningkat guys. Ini benar-benar kalau pakai router dari Orbit ini bisa meningkatkan apa ya, tangkapan sinyal atau apa ya, tangkapan sinyal ya. Dan kemudian untuk kecepatan unggahnya juga bagus sih. Ini posisi router dengan komputer yang saya gunakan untuk membuat konten ini terhalang sama tembok juga guys. Nah, segitu ya, kita bisa dapat koneksi segitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya review guys. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai harga, juga harganya berapa sih? 400 ribuan harganya, bisa kalian cari di marketplace apapun ya. Oke, itu saja ya guys video kali ini yang nggak jelas. Gitu dah. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.